Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waqafa wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi qad ballaghar risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tuh. Amma ba'd, para jamaah ingkang kawula hormati, langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng rasakan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten sampun kathah sanget nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya, langkung-langkung nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat ugi nikmat sempat. Pramila menika monggo kita pun waleh pun bosan anggenipun selalu syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tegesipun inggih menika menggunakan nikmat Allah itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah ingkang kawula hormati, monggo langsung mawon kita masuk materi yang kita bahas dari kitab Busana Is, lanjutkan kajian kita sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, saking Abu Hurairah, fi qissatil mar'ah, ing dalam kisah wong wadon allati kang kanat ana sapa wadon iku takummu niku di makna ya ngeramut al-masjidah, masjid. Atau takumun itu ya nyaponi, yang ngeresihi, berseni. Iki namanya takum, pokoknya enten barang mboten pernah canda. Saat ini bahasa keren nih jenengin apa? Marbot. Jadi marbot bahasanya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan menggunakan kalimat yang singkat, takum al masjid. Ini kisahnya perempuan, nanti seorang ibu yang sedang dia sebagai marbot dalam satu masjid di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasa'ala mengkotakon anha saking wadon. Sapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya suatu ketika Nabi tanya, loh, pundi to sing biasa sing nyapu-nyapu nang kene iki? Ora enak nang ndi wonge? Faqalu, jawab tiang-tiang jamaah intune, matan sampun sedo kanjeng Nabi tiange. Faqala monggo jawab sapa Nabi, apala kuntum adantumuni, ana ta ora ana sira kabeh ku adantumuni aweh weruh sira kabeh ni ingsun. Lho kenapa kalian tidak memberitahu aku? Aku yo mbok yo diberitahu. Aku yo kayak apa? Kayak ana weruh nek lamun dhek wis seto. Kaya-kaya terus kanjeng Nabi, baka annahum kaya-kaya mongko sak temene kaya-kaya setai wong akeh iku sabaru nganggep remeh. Nganggep remeh. Sabar itu nganggep remeh. Remeh no.
Nggih. Tapi jenengan kecil kayak ya nganggap kecil boleh lah. Disarahnya itu bukan kecil. Napa? Takoru amroha. Jadi mereka itu meremehkan perkaranya. Wong wadon kok marbot ae. Apa? Cekeder bahasa kan gitu. Tukang sapu. Terus gak usah ngundang Nabi wis mati sedang dikubur wae. Ngoten karepe. Lah bengi-bengi mati nih. Matine bengi-bengi kuatir para sahabat arep menggugah Nabi ya ora enak. Ya pakewo. Akhirnya wis dikubur dhewe wae. Pas rame-rame. Padahal itu perkara besar. Orang yang jadi marbot itu Nabi menganggap yang harus dihormati. Dia memiliki amal yang luar biasa. Ngoten. Pokoknya diremeh ke para sahabat saya koyok-koyok. Makanya di sini menggunakan kalimat faka'annahum mongko koyok sak temene koyok-koyok sak temene wong akeh sagor ngremehake. Amroha perkarane wadon. Lapor niku mawon kaya marbot mawon. Akhirnya pripun? Pakola mongko jawab dawuh sapa Nabi. Dulluni ala qabriha. Sing nuduno sira kabeh ingsun ala qabriha ing atase kuburane wadon ngisi kuburane. Nuduno aku. Padalluhu mongko nuduhake sapa akeh ing Nabi, fasallama mongko salat sapa Nabi alaiha ing atase wadon. Muttafaqun alaih. Wa zadala nambahi sapa muslim tumaqala nuli dawuh sapa Nabi inna hadhil kubura sak temene utawi iki kubur iku mamlu'atun dikebek-kebeki dulmatan ing napa petengan bepetengan dadi jenenge kubur niku mesti gelap, nggak ada kubur langsung ono apa nih lampu nih wapi ini, lu tas enggal tadi, pantes, aku pas dulu luma, kok sampai api lampu gitu, saya kata bener nih, mati rehab tenan. Akhirnya yang jenenge kina hadil kubur mamlu'atun dulmatan ala ahliha. Jadi sejenenge kubur itu mesti petang dedeg ala ahliha ing atase penduduk kubur atau ahline kubur. Lah niku sangat padang pripun? Fa innallaha mongko sak temene utawi Gusti Allah iku yunawwiruha. Madang-madangi sapa Allah wa ing kubur lahum kanggone wong akeh disolati kelawan salat ingsun alaihi ing atase. Jadi salat panjenengan tiang-tiang sing urip ngaten iki nyolati maring sapa jenazah mayit niku saged madangi kubur. Masyaallah. Nek langsung dilebokne petang ora disolati. Lah niku saged padang sebab sholat panjenengan sedaya. Masya Allah. Kita kalau berdoa pada mau kubure jembaro, apa jembaro lagu gini apa dibetulkan sekarang? Muga-muga sing mati jembaro kubure, pada mau kubure, padang lagu ini kita mati betulkan apa itu bahasa dari kari wong Jawa atau gimana? Itu banyak kan? Pengaruh nggih. Nek jembaro kubure bener, nek padang lakune wis enggak bener. Mana kok laku niku padang wis nang kubur kok laku maneh. Maksudnya napa? Justru padang kubure nek iku bener. Bapak memang enten jembar, enten yang padang kubur. Nanti ada beberapa riwayat. Tadi kubur itu ada yang sempit, ada yang diluaskan. Makanya ada nanti ada doanya. Rabbi firli wali wa maghfir. Apa nih doa yang jenazah? Wa maghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu. Nah itu kan disembarkan kubur.
Tadi cuman niku nggih gak salah fatal nggih. Tapi kaya terpengaruh Jawa. Ya awalnya ngoten. Iya. Nggih mugi-mugi mawon maksudnya itu ya memahami hadis itu. Sekali orang itu dari ibadah diselati ya sudah salah. Dalam Pak? Istilahnya Baca. Oh, beda. Nggih, ini kan yang dimaksud ayat ini secara umum. Makanya temriki yunawiru halau bisolati kelawan salat ingsun. Salat sinten iki? Nabi sing salat. Mesti wae nabi nyolati. Mesti padang tenan. Ngoten. Nek jenengan, Bu. Pak kae ngoten, Pak. Ini nabi sing nyolat. Nggih. Berarti yang sholat itu. kira-kira itu disyaratkan sholat. Nanti Pak, saya belum jenengan itu dulu, tak jelaskan lagi. Jadi maksudnya dengan sholat dengan sholat usul baru nanti bisa benar-benar padang tenang. Lah tiange sing pripun? Sing didongakno Nabi ki ngapunten. Nabi itu selektif ndongakno, mboten mungkin. Wong ra ndek utang Nabi gak mau sholat ya. Ngapunten lho. Ndek utang, punya utang, nggih kanjeng Nabi terus sholat ana sih. Nabi gak mau. Doanya Nabi itu mustajab. Tadi mboten angger nyolati wong. Satu, tiang mati bunuh diri, Nabi gak mau sholat. Apalagi orang tahu sholat, belah sama Nabi gak mau sholat. Tapi nek sholat cara ngarang, ya, mungkin mau, tapi gak pernah dibahas. Artinya Nabi biasanya kalau begitu diserahkan kepada jamaah yang lain. Silakan ayo, aku sholat. Termasuk orang yang mati bunuh diri, Nabi gak mau sholat. Para ulama memberikan penjelasan, kenapa Nabi gak menyolati? Karena ini sebagai pelajaran bagi wong sing urip-urip, terus sampai ngelakukan itu. Seakan-akan. Nanti Nabi memberikan hukuman ngoten seakan-akan gitu. Aslinya ngoten lamun disolati ya rapo. Buktinya Nabi menyuruh menyolati. Tapi Nabi secara pribadi dengan doanya yang betul-betul mustajabah, Nabi nggak mau. Jadi memang dikembalikan semua bagaimana mungkin yang sing pripun ya tentu wong sing paling iman Pak. Nanti yang orang tidak punya iman. Seandainya mereka itu meninggal imannya sudah cukup lah dengan imannya, ora disolati peteng. Nah itu bisa menjadi padang dengan sholat panjenengan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini ya, dari hadis ini yang pertama, istighbarus salat alal qabri liman fatat husalah alal mayyit. Disunahkannya sholat atas kubur bagi orang yang yang lewat sholatnya, jadi dia tidak sempat sholat, akhirnya dia sholat. Kenanya apa? Dia sholat jenazah. Wa istighbabul laza fihi bainal ulama. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala hadil mar'ah fi qabriha. Ini yang masih ikhtilaf para ulama. Nabi niku sholat nang kuburan, apa Nabi niku metu saka kuburan Nabi sholat? Nanti ada riwayat, kayaknya ada di sini. Jadi Nabi itu keluar dari kuburan, apa Nabi sholat di atas kuburan sih? Di kuburan persis ngarepe ngoten. Sebab ada larangan para jamaah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha." Rawahu Muslim. Dalam lafaz yang lain, "La tajlisu 'alaiha wa la tajlisul kubur wa la tusallu ilaiha." Jangan kamu sholat jangan kamu duduk di atas kubur dan jangan kamu sholat menghadap. Kalimat menghadap itu tidak menggunakan Allah, tapi menggunakan ilah. Paham maksudnya? Kalau ilah itu berarti mboten sholat persis di kuburannya itu pakai ilah. Kalau Allah mboten, tapi bisa jadi sholatnya di sana tapi atas nama kubur itu. Paham maksudnya? Jadi dia jadi sholatnya di luar kuburan, cuma dia atas nama yang barusan meninggal ini. Itu boleh. Nanti saya dengan sholat di sini sholat gaib, kemudian
orangnya sudah meninggal di sana. Nah itu atas nama yang meninggal itu boleh. Dalam gak masalah. Yang penting kan atas. Makanya kan dibaca dengan alas. Itu lafaz yang dipakai. Dulunya ala qabri fasalli alaiha. Lah kata-kata fasalli alaiha itu maknanya adalah fasalli ala sahibil kubur. Di dalam sarai. Jadi sholatlah atas penghuni dari kubur itu. Tapi sholatnya tetap menghadap kubur. Karena ada larangan dari itu. Saya dulu ketika saya masih ikhtilaf ya hadis ini, terus terang saja masih ikhtilaf. Sebab ada beberapa ulama yang masih melakukan sholat di atas kubur, ya, tidak 100% menyalahkan, ya, monggo. Tapi hemat saya pribadi dan beberapa ulama yang saya salut dengan saya juga takdim dengan pendapatnya Ustadz Aliga dan beberapa temannya lain, Ustadz yang lain termasuk siapa? Pak Muammal juga demikian, nggak boleh sholat di atas kubur. Tapi mohon maaf dulu, Allah yarham, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah semua, diberikan berkah. Pak Ustadz Abdurrahim Nur itu pernah sholat persis di atas kubur. Tak tahu persis. Ketika Pak Yai Broto meninggal, Pak Rohim kan datang. Nah itu Pak Rohim sholat persis di atas kubur. Oh, ini Pak, ini dia pemahamannya apa dengan dasar hadis. Padahal di dalam hadis Bukhari nggak boleh. Di dalam hadis Muslim nggak boleh. La tusalli alal kubur ilal kubur. Jangan kamu sholat menghadap kubur, persis di kuburannya. Wala tajlisu alaiha, atau dengan duduk di atasnya kuburan langsung dilunggui jegrek, enaknya nunggu sampai nunggu wong sing gali kuburan. Tapi nggak boleh, empuk kuburannya udah dilunggui. Tapi itu termasuk dolim. Nggak boleh, dalam doliman, nggak boleh. Makanya saya salut ada beberapa kubur yang mendesainnya bagus itu. Untuk masuk ke tengah itu ada pavingannya kecil, tapi dia gak ngerasa kuburan itu bagus. Tapi buatan kadang-kadang orang mikir, sehingga kuburannya orang paham, asal ditombok kuburannya macam-macam, orang masuk angel, iki lewat ndi. Jadi tidak boleh. Bagus itu. Mungkin tanah terbatas, kata tanah terbatas tetap mawon lah bisa diatur. Untuk cuma hanya yang penting setapak untuk bisa lewat. Aksesnya masuknya lewat di kubur-kuburan ini. Masya Allah, guys, gak apa-apa Pak, terlanjur dibenahi angel apa kegeran gitu. Tapi cara kita melihat dalam aturan ini seperti itu. Makanya paling bagus itu memang kuburan itu ya seperti seandainya nek saya lihat di Baki, ada yang pernah ke Baki mereka Madinah, atau yang di kuburan di Mekah, ada yang di Madinah juga Baki ya, itu ya campur aduk Pak. Tapi kan untuk masuk ke dalam bisa dan aksesnya ada. Nangkono kuburan sak dunyo. Lepas di makame misalkan Allah yarham, mudah-mudahan Allah merahmati dan mengampuni dia Ustaz Pak Kiai Anwar Arif meninggal kan di Baki. Pun di makamnya Pak Kiai Anwar nang kono kuwi tadi siji nang kono. Lah pun di kono kuwi angel batas siji. Atau obok blek. Lah yang mereka itu kalau mau dimakamkan itu dikubur, digali kubur. Ketika menggali kubur yang namanya tulang belulang, tengkorak, sapirang-pirang. Ngoten langsung dilebetake malih, tumbuh malih jenazah niku. Biasa. Ngoten. Cuman memang nek di Indonesia ini kan wadil banget. Ini gak oleh yang isi kosong. Padahal nggak apa-apa. Akhirnya makanya tanah kubur sombong. Cawe mau saya mahal. Astagfirullah. Saya kan tinggi. Nomor 2. Qala Imam Ahmad wa man yashakku fi salati 'ala qabr fa hiya syari'atun thabitatun la yanbaghi inkariha. Nah, ini Imam Ahmad mengatakan ini. Dan barang siapa yang masih meragukan kalau Nabi sholat di atas kubur,
Itu benar ini. Itu adalah syariah yang betul, yang kuat, dan tidak patut kita mengingkarinya. Memang bisa jadi meragukan, memang begini. Fadallu mongko duduno sira kabeh ing makame nggih. Fa shalla 'alaiha, mongko salat di atas makam. Seakan-akan Nabi salat di atas makamnya, padahal mboten. Masalah kalau memang Nabi salat di atas makam, lafadznya begini mestinya. Fasalli ilaiha, bukan alaiha. Dan ini ngapunten, di dalam hadis itu banyak lafadznya, mau macam-macam, sudah teliti. Ada yang Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad, itu banyak lafadznya, tapi beda-beda semua. Ada yang dulluni ala qabriha fasalli alaihi, dulluni ala qabrihi fasalli alaiha. Ana sing hi, ana sing ha, hi. Padahal yang mati kok jenazah apa? Perempuan apa laki-laki? Perempuan yang mati. Tapi lafadznya muannas mudzakkar muannas. Ini benar. Sehingga para ulama menyimpulkan, oh kalau begitu nek wis dadi jenazah niku menten mboten enten mudzakkar muannas. Makanya kan Nabi pakai doa, Allah maghfirlah, bukan Allah maghfirlah, padahal itu. Apa ngerti bahasa Arab? Wah, naudzubillah min dzalik. Berarti artinya memang kalau sudah jenazah, gendernya sudah ada. Apa gender? Tadi kelaminnya sudah apa menjadi jenazah ngoten mawon, bukan mudzakkar muannas yang dipakai. Iya, bisa. Betul. Saksinya betul lah. Jadi pribadi dari jenazahnya yang menjadi betul. Gini ya, ben enggak. Iya, nek donga Allah maghfirlah, padahal jenazahnya perempuan loh Ustaz. Lah apa yang betul? Allah maghfirlah. Oh, nggih. Wis gak apa-apa meneh. Kira siapa kan jawab kan bahasa Arab. Ya. Ngoten nggih kasusnya gitu. Wa qala fi subul salam. Wa yadullu ala ahadits muridat fi bab min tis'atin min as-sahabah. Wah. Jadi menunjukkan beberapa hadis yang menanyakan masalah bab ini sampai ada 9 sahabat yang meriwayatkan. Wa amal qaul bi anna salata 'ala qabr min khasaisihi fala tanhadu li anna da'wa al-khususiyyah khilaful asl. Jadi adapun pendapat bahwasanya Nabi sholat di atas kubur ini khusus itu ya. Walayan nanti seakan-akan gitu. Tapi yang lebih kuat ya tadi Pak, apa Nabi tidak pernah sholat di atas kubur. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain, kharaja, Nabi keluar dari tempat lapang, bilang musola, tempat yang lapang, baru Nabi sholat di situ. Ada riwayat lain. Kemudian yang kedua, yang kedua tadi itu beberapa pendapat. Istighbabu i'lamul aqaribil mayyit wa asdiqai. Disunahkannya untuk memberitahukan kematian jenazah itu minimal kepada apa? Kerabat dekat dan juga teman-teman handai tolan. Wa man lahu silatun bi wafatihi. Dan barang siapa yang lahu memang dia punya silaturahim ya, punya sila apa? Punya saudara, punya teman handai tolan. Nanti kewafatannya itu harus diberitahu apa-apa. Yang penting bukan tidak berlebihan. Laisa min na'yi al-munhiya anhu. Bukan termasuk na'yun. Na'yun itu apa? Pemberitahuan tapi bersifat kesombongan. Iki sing mati wong hebat. Aja sampai nang kene tok yang diberitahu. Nek iso sebar no sak. Nah, itu kan baik, enggak boleh terlalu berlebihan. Tapi dia ngerti enggak apa-apa. Tapi sampai itu, wah, itu bagian dari, dan itu di zaman jahiliyah itu begitu modelnya. Makanya oleh Islam dilarang. Tapi kalau memberitahukan kemudian yang bersifat memang biar nanti yang sholat lebih banyak apa-apa. Kita biasanya rata-rata ngapunten. Biasanya orang nyolati jenazah kakek. Ogah sholat. No, nyolati sampun. Waduh, ini sih nyolati kayaknya. Paling teko banyak tapi cuma hanya logo-logo ngenten. Cuma sih sholat. Padahal kata Nabi, man sholla janazah kiraton.
Salat jenazah cuma ba'ahu ilal kubur. Siapa yang menyolati jenazah kemudian dia mengantarkan sampai ke kuburnya sampai selesai, lahu ajroni kirotoni, dia mendapatkan pahala seperti 2 kirot. 2 kirot itu berapa? Itu jabalain, sebanyak jabal gunung Uhud. 2 bukit. Nyenengan nglakoni api sedina, amal sepirang-pirang, sholat luar biasa, mempeng sholat, belum tentu dapat 1 kilo. Lah kalau nyolati nyolati wong mati 1 kilo, ngubur no 1 kilo mana dapat 2 kilo, masya Allah. Banyak itu Pak. Makanya kesempatan kalau ada kata ada jenazah yang ada jenazah, kesempatan itu kita bisa nyolati. Tapi ngono harus ikhtisaban, apa? Berharap pahala dari Allah, bukan niat yang lain. Kan niat pamer, kan niat oleh cepek atau oleh sarung berkosi mati suge. Wah, kita melok nyolatir kan ditutupi sarung. Mencoba karena apa-apa. Nah, kan enten mau nyolati atau makam oleh bayaran, oleh duit dan macam-macam. Nah, itu yang enggak benar. Yang ketiga, fihi bayanun makan ali Nabi sallallahu alaihi wasallam min tawadhu wa rifqi wa immati. Nah ini Pak, menunjukkan bahwasanya di dalam hadis ini menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu begitu termasuk bagian dari orang tawadhu, rendah, tawadhu, andap asor dan kasih sayang kepada umatnya, lembut dengan umatnya, kasih sayang. Makanya sampai seperti itu Nabi ditekani dia, mana kuburannya, masya Allah. Bentuk dari kasih sayangnya kepada umat. Watafkudu akhwalahum bil qiyam, bahkan merasa kehilangan kalau ada di simbosan angin itu gak enak, bagaimana aku yang dia merasa kehilangan. Ada orang yang nggak ada, awalnya ada kemudian nggak ada. Jangan kemudian dia, wah kau paling jauh nang warkop. Kadang-kadang kita begitu. Jadi insya Allah kita cari, atau mungkin ada satu jamaah yang kita cari, kita datang. Jangan kita ini kadang-kadang apa ya? Tidak, kadang-kadang usur dewi-dewi. Jangan akan ngotot. Hidup kita umat Islam itu nggak ada empati, peduli dengan orang lain itu gak banyak Pak. Nah, wong Islam akeh, mubalak digelungi bahasa sampai telu. Pantalnya apa? Lemak lu, gegem-gegem. Orang ngaten kayak pring. Memiliki pring. Zaman Nabi niku sana spring, watu. Pring. Mau ngoten kayak lemak. Padatnya besar, masya Allah. Dan itu sampai kemudian sampai dur, ya Allah. Nah itu petengnya, masya Allah. Saya nggak bisa bayangkan. Aku seandainya di dalam mulut, petengnya itu sendirian. Kalau nggak punya amal yang cukup, alangkah sedihnya. Tidak ada kesedihan, tidak ada kepedihan yang paling susah. Selainnya nggak bisa seperti itu. Makanya pentingnya kita beramal itu penting. Sholatnya dijaga, amalnya dijaga. Karena dalam rangka nanti apa? Ya itu bagaimana nanti di kuburannya perlu. Bagaimana nanti saat itu? Belum sih ngoten sing paling marah. Terus kondisi peteng gak anak koncone, kuburannya memang sempit pisan. Masya Allah. Itu jadi enten Pak. Nanti ada dalam riwayat. Sampai suatu ketika itu ada yang datang, ampun busuk, pelek rumahnya, ampun kuadek. Siapa kamu? Aku ya amal, gak amalku gak orang ini. Jadi amal, gelem gak gelem ya aku dikancani wong kuwi. Tapi sing wapi, ampun wangi, ayu. Kemudian kuburan nggih padang, masya Allah. Dan orang itu kalau orang yang solih,
menunggu di kuburan setiap pagi dan sore, kan setiap pagi kan ditunjukkan rahmat. Bagi orang yang orang solih, setiap pagi, Mas, iki nggonmu bakal ya, Masya Allah, rumah yang indah, megah, tanamannya yang bagus, tanamannya yang sejuk, subur, hijau. Nah, iki Mas buat tempatmu, Mas. Esok, sore, iki Mas ya panggonanmu. Esok mana? Iki Mas, sore, terus, dan itu setiap hari sampai nanti hari kiamat. Lah sing elek pendawina melihat neraka. Pagi neraka, sore neraka, esok mana neraka mana, malam neraka, sore neraka mana, dan itu terus menerus sampai hari kiamat. Apa nggak tersiksa? Ya Allah, alhamdulillah. Oleh karena itu di dalam riwayat Bukhari ya, nanti ada pagi ditunjukkan, sore ditunjukkan, dan itu setiap hari. Ini nyenengan temriki, bosen nang omah metu. Mau nang warkop, nang kono, nang warkop di neh. Ya Allah, alhamdulillah. Inilah diantaranya, berarti betul-betul bagaimana iman kita betul-betul dipenuhkan. Yang kelima, wa fi isbatul barakah. Sallallahu alaihi wasallam du'ai wa anna Allah taala yaj'alahu sababan fi tanwiril kuburi ala ahliha. Nah ini ya saya sampaikan tadi. Doanya Nabi itu berkah. Ya, Allah Ta'ala wa ja'alahu sababan, dan Allah menjadikan doanya Nabi ini sebagai sebab fitan wiril kubur, karena akhirnya kuburnya menjadi bercahaya, anak cahaya, karena sebab doanya Nabi. Masya Allah. Fal muradi bidu'ai huna as-salat. Ya, yang maksud dengan doa di sini adalah salat jenazah kepada salatnya Nabi teratas jenazah. Makanya akhirnya sekarang disyariatkan bagi yang jenazah yang belum disolati sama sekali, maka disunahkan untuk disolati. Contohnya Raja Heraklius, Hirokla dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Inggrisnya Heraklius, itu muslim dia, rakyatnya kafir semua. Disurati, Abu Sufyan datang membawa surat dari Nabi, ternyata dia beriman dengan Nabi SAW. Jadi dakwanya Nabi melalui murasalah, surat. Kamu siapa? Abu Sufyan. Kamu diutus Nabi? Diutus Muhammad? Iya. Muhammad itu begini-begini ya? Iya. Benar ya begini. Jadi Herakla itu punya informasi, sudah dapat mengantongi informasi tentang Muhammad itu sudah ada saat itu, ada dalam Taurat itu sudah ada. Akhirnya mengakui dan beriman. Cuma rakyat orang sing iman. Nanti ketika dia meninggal, rakyatnya latih, kubur betul mau. Akhirnya Nabi, sampailah berita itu kepada Nabi. Akhirnya Nabi sholat gaib. Karena Nabi tidak datang ke makamnya, tapi Nabi langsung sholat gaib. Kenapa? Karena belum disolati sama sekali. Dan itu insya Allah sholatnya Nabi kepada Raja Hirokla itu insya Allah menjadi apa? Bisa menerangi kuburnya. Masya Allah. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Wa fi nahyu 'anil ikhtiqaril muslim mahma kanat manzilatu wa wad'u bainal muslimin. Nah ini penting. Dalam hadis ini juga larangan untuk meremehkan orang muslim, nggak boleh. Mentang-mentang marbot diremehin, marbot tenang usah. Walaupun itu kedudukannya, mungkin sifatnya bagaimana dan lain sebagainya, ojo diremehkan, nggak boleh. Kita ini kan biasa Pak. Zaman-zaman sekarang ini biasa. Wa fi fadlil inayati bil masajid wa taddifuha wa tahhir baitiha. Nabi dari hadis ini pun juga ada keistimewaan bagaimana keutamaannya orang yang menjaga masjid dengan selalu membersihkan masjid. Maka dalam surat Al-Hajj ayat 26 Allah berfirman, "Wa tahhir baitiya lit-thaifina." Wa tahhir baitiya, dan membersihkan baiti, maksudnya rumahku, rumah Allah. Itu luar biasa itu ada. Ini diantaranya para ulama bagaimana mensikapi orang yang mati dalam kondisi apa?
orang yang marbotnya biasa-biasa, tapi kita harus menganggap bahwasanya ternyata pekerjaan marbot atau yang bahasa bersih-bersih masjid itu mendapatkan kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Nabi pun sampai greget. Nabi pun ingin memuliakan orang seperti itu. Apalagi kita mestinya begitu. Nah, itu ya, yang ya, monggo barangkali ada yang tanyakan silakan. Di hadis itu malah bukan itu. Yang ada itu adalah ma'il mukabib bihadar rajul. Bukhari. Kamu tahu enggak siapa rajul? Yang menceritakan rajul di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya saat itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sosok yang memang dia kenal enggak dia dengan orang ini. Kalau dia nggak tahu, la adri, aku nggak tahu. Bagi orang yang beriman, yang sering membaca hadis, yang dia mengamalkan sholat, yang dia bagaimana mengamalkan sholatnya, sunnahnya, sholat wajibnya, akan pasti dengan bisa menjawab. Ada Muhammad, ini Muhammad Rasulullah SAW. Tanpa harus diajari. Dan disitulah pengaruh bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Ini pentingnya. Makanya orang yang meninggal itu kita doakan. Istaghfiru li akhikum. Ayo mintakan ampun kepada saudara kita yang barusan meninggal ini. Was'alu anhu, was'alu lahu tathbita. Dan mintalah kepada Allah agar dia ini bisa tetap hatinya untuk bisa menjawab. Karena dalam Al-Quran yusabbitullahu alladhina amanu, dan Allah akan menetapkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit, dengan ucapan yang kokoh yang kuat fil hayati dunya, di dunia, wa fil akhirah, di dunia omongannya terjaga. Dia sering syahadat, dia sering sholat, dia zakat, dia haji. Nanti di akhirat ucapan yang mungkin selama ini dia di dunia yang baik itu akan tetap dia di akhirat pun dia akan tetap bisa menjawab. Dan nang kene sahutnya luar biasa, hafalan syahadat luar biasa. Nah akhirat terus jawab. Syahadatnya cuma ngalabit dong. Rata dipraktek, nggak bisa jawab nanti jangan. Inilah yang minta kepada Allah, mudah-mudahan orang yang barusan meninggal ini bisa menjawab segala pertanyaan. Ya Allah, ma ilmu ka bihadar rajul. Apa kamu tahu? Jangan seperti ini. Ya amutin di tempat kula ngeten. Mbah, jenengan pun wedi nggih. Mangke jenengan didugani malaikat kali. Namanya mungkar kali nakir. Mangke jenengan mangke ditangleti lho, Mbah. Oh iya, mungkin kudu jawab pun bae. Ditangleti mangke, sapa pangeranmu? Jenengan jawab, jenengan jawab bagi pangeranku Allah. Apa kitabmu? Jenengan jawab, Mbah. Kitabku Quran. Sapa nabimu? Jenengan jawab, Mbah nggih. Nabiku Muhammad. Iku jeneng mentalkin. Sami nggih, mentalkin orang yang sudah meninggal. Ngajari lafaz tertentu. Ini surah fungsi. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan mampu memberi pendengaran kepada orang sudah mati. Maksudnya apa memberi pendengaran? Tidak mampu memberikan pelajaran kepada orang sudah mati. Nah ini kan diajari. Lah pelajaran itu talqin itu mestinya sebenarnya adalah qoblal maut, sebelum kematian. Kita ajarkan talqin. Makanya lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu qoblal maut, bukan badal maut. Nek badal maut, gitu kan tahu prakteknya. Tidak ada riwayat yang lain. Nanti ada kayaknya di bab akhir dari kitab Bulughul Maram tentang kitab jenazah. Ada, tidak ada. Seperti itu. Nah, jadi memang ngaruh sekali Pak. Ngaruh jadi nanti termasuk di akhirat di dunia pasti ada. Monggo, yang lain. Sikap nggih, mungkin sak mboten mawon ingkang saged kawula aturaken kurang di langgungipun kula nyuwun kawula sami dumateng panjenengan sedaya. Kuwi ngapunten teman-teman yang saya. Akhir kalam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.